Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang anatomi otak dan fungsi otak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fariska Arlinda Putri. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurkasana. Perkenalkan, nama saya Kanti Rahma Oktaviani. Otak manusia adalah otak terbesar dari semua vertebrata yang relatif terhadap ukuran tubuh. Beratnya sekitar 3 pon atau sekitar 1,4 kg. Cerebrum membentuk 85% dari berat otak. Otak membentuk sekitar 100 miliar sel saraf atau neuron. Otak juga berisi jutaan serabut saraf atau akson dan dendrit. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 cerebrum atau otak besar. Cerebrum adalah bagian terbesar dari otak manusia yang juga disebut dengan nama cerebral cortex, forebrain atau otak depan. Cerebrum merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir analisa, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan memori, dan kemampuan visual. Kecerdasan intelektual atau IQ Anda juga ditentukan oleh kualitas bagian ini. Yang kedua, cerebrum terbagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan lobus. Yang pertama yaitu lobus frontal, yang kedua lobus parietal, yang ketiga lobus occipital, dan yang keempat yaitu lobus temporal. Lobus frontal, bagian lobus yang ada di paling depan dari otak besar. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kemampuan gerak, kognisi, perencanaan, penyelesaian masalah, memberi penilaian, kreativitas, kontrol perasaan, kontrol perilaku seksual, dan kemampuan bahasa secara umum. Next. Yang kedua yaitu lobus parietal. Berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor, perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Next. Yang ketiga, lobus occipital. Berada di bagian bawah, berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk suara. Next. Dan yang terakhir yaitu lobus temporal. Berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Next. Cerebrum atau otak kecil. Otak kecil atau cerebrum terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebrum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, di antaranya 1. Mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan. 2. Koordinasi otot dan gerakan tubuh. 3. Menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci,
pintu, dan sebagainya. Brainstem atau batang otak. Batang otak atau brainstem berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia yaitu fight or flight atau lawan atau lari saat datangnya bahaya. Contohnya, Anda akan merasa tidak nyaman atau terancam ketika orang yang tidak Anda kenal terlalu dekat dengan Anda. Batang otak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mesencephalon. Yang kedua, medula oblongata. Yang ketiga, pons. Mesencephalon atau otak tengah disebut juga midbrain, bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak besar dan otak kecil. Otak tengah berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerak mata, pembesaran pupil mata, mengatur gerakan tubuh, dan pendengaran. Medula oblongata, titik awal saraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan. Begitu juga sebaliknya. Medula mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernafasan, dan pencernaan. Pons, stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat otak bersama dengan formasi retikular. Pons yang menentukan apakah kita terjaga atau tertidur. Yang keempat, limbic system atau sistem limbik. Sistem limbik terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat ke arah baju. Limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Bagian terpenting dari limbik system adalah hipotalamus. Salah satu fungsinya adalah bagian memutuskan mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak. Misalnya, seorang yang lebih memperhatikan anak sendiri dibanding anak orang lain yang tidak dikenal, karena orang tersebut punya hubungan emosional yang kuat dengan anaknya. Next. Komponen limbik antara lain hipotalamus, talamus, amigdala, hipokampus, korteks limbik. Fungsi sistem limbik menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolis, memori jangka panjang. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wabarakatuh.